Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman sekalian nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya semua ya. Lancar semua urusan kalian. Nah, di kesempatan kali ini, di konten kali ini saya ingin membicarakan tentang hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan di sekitar kita ya. Ada satu saya pikir kebiasaan, mungkin sudah budaya juga. Apa itu? Budaya membandingkan. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan ya bagaimana rasanya dibandingkan. Ini eh, sudah apa ya, hal yang lumrah ya di tengah-tengah masyarakat kita, terbiasa membanding-bandingkan. Sebelum saya menceritakan tentang fenomena ini, saya ingin bercerita tentang ada satu cerita fiksi ya, tapi ini lucu sekali maknanya. Jadi ceritanya itu ada satu pemuda lah, dia baru lulus dari salah satu kampus swasta di Jakarta. Kemudian dia pulang kampung. Nah, dari mulai dia lulus, dia berusaha untuk berusaha ya, mencoba melamar kerja, mencoba usaha segala macam. Tapi mungkin Tuhan belum memberikan jalan yang terbaik untuk seorang pemuda ini. Sampai suatu ketika dia bertemu dengan taruhlah di situ orang tua lah, usianya sudah 45 tahun. Nah, pemuda ini tidak sengaja bertemu di sebuah warung ya. Waktu itu kejadiannya sekitar jam 9 pagi lah, diibaratkan begitu. Nah, ibu itu bertanya, udah lulus ya kuliahnya ya? Oh udah bu, lulus, alhamdulillah. Oh keren ya, sudah lulus. Terus udah kerja? Belum bu, ini lagi sudah beberapa kali melamar, terus juga belum ada panggilan. Ini juga sama teman-teman lagi ada usaha kecil-kecilan. Kita membuat keripik singkong pisang yang akan kita jual ke kota. Nah, singkat cerita, si orang tua ini bilang lagi ke anak muda itu, loh kamu bukannya angkatannya si ini, angkatan misalkan anggaplah tahun berapa begitu, kamu kan angkatannya si ini, si ini, si ini. Iya betul sekali gitu. Wah, teman-teman kamu itu udah nikah, sudah punya anak, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya ini, sudah punya itu. Umur kamu berapa kalau boleh tahu sekarang? Kata orang tua itu. Pemuda itu bilang, oh ya, usia saya sudah mau masuk 26 bu. Wah sudah tua ya gitu. Lihat teman-teman kamu tuh sudah punya rumah, sudah kerja, kamu kapan? Gini segala macam. Mungkin tadinya pemuda ini sabar ya, dia sabar, dia bodo amat lah. Tapi lama-lama mungkin telinganya panas. Akhirnya dia bilang begini sama si orang tua yang umurnya 45 tahun itu. Dia bilang, mohon maaf kalau ibu umurnya berapa ya? Umur saya 45 kata ibu. Oh kemarin orang tua teman saya umurnya 45 juga baru meninggal loh. Itu salah satu fiksi yang menurut saya lucu sekali ya. Lucu sekali bagaimana fenomena di sekitar kita, di kehidupan sosial. Tapi itu saya pikir sudah menjadi satu kebiasaan mungkin di masyarakat kita, sangat dianggap biasa lah gitu membanding-bandingkan hidup orang. Padahal kan setiap orang itu memiliki jalan suksesnya sendiri ya. Ya terkadang kita tidak bisa memesan takdir kan. Tidak ada orang yang minta kepada Tuhan, oh saya ingin hidup susah. Tidak ada. Semua orang ingin hidup aman, lancar. Tapi ya itulah, di masyarakat kita membanding-bandingkan itu jadi satu kebiasaan yang teman-teman sekalian, sudah mendarah daging gitu. Kayaknya sulit sekali tanpa membanding-bandingkan itu. Belum nanti tetangga, belum nanti keluarga sendiri. Itulah, kalau saya pribadi juga merasakan
pengalaman seperti itu juga dibanding Bandung, tapi saya anggap itu menjadi satu keniscayaan, satu apa ya, satu hal yang mungkin konsekuensi ya bagaimana kita hidup bersosial, bermasyarakat, hidup berdampingan. Hal-hal itu sudah menjadi apa ya istilahnya itu, hal-hal yang lumrah dan dianggap biasa gitu. Padahal teman-teman sekalian, menurut saya secara tidak langsung ya itu bisa mematikan sebuah asa kreativitas seseorang gitu. Apalagi stigma di masyarakat kita hari ini, kalau di kampung ya nih tidak, mungkin kalau di perkotaan sekarang kan sudah beda ya, cita-cita itu sudah berkembang, ada yang menjadi youtuber, ada yang jadi pengusaha, segala macam dah pokoknya, ada yang menjadi apa di bidang ekonomi kreatif, ada yang jadi desainer. Tapi kalau kita tinggal di desa itu teman-teman sekalian, apa ya, stigma di masyarakat kita itu ya hanya PNS. Jadi tolak ukur kesuksesan manusia kalau di desa itu ya PNS. Nah, ketika kita sekolah, lulus SMA, kuliah, terus kita tidak jadi PNS, itu kita dianggap tidak sukses. Mau kita S1, S2, S3, itu dianggap tidak sukses. Tapi ya itulah gitu. Makanya saya pernah lihat sampul ya, belum baca bukunya itu. Kalau tidak salah ada satu buku, bukunya itu sampulnya merah, judulnya tuh lucu sekali menurut saya itu. Kalau tidak salah judulnya itu apa ya, seni hidup untuk bodoh amat kalau nggak salah itu lucu sekali sih, maksudnya berkaitan dengan realitas sosial di sekitar kita gitu. Kenapa ya budaya di masyarakat kita itu membandingkan tuh kayak dianggap apa ya, satu keharusan gitu. Padahal kan ya manusia dengan jalannya sendiri, dengan takdirnya sendiri, buah saja itu ada masa prosesnya, ada waktu masa matangnya sendiri. Kenapa manusia disamakan gitu? Itu yang kadang-kadang saya pikir satu sisi lucu, satu sisi mungkin sudah menjadi stigma, sudah menjadi apa ya, kebiasaan yang sulit dihilangkan di masyarakat kita ya. Jadi ya itulah pengalaman yang sangat lucu sekali gitu. Ya, dari cerita fiksi tadi ada pengalaman, mungkin teman-teman di sini juga pernah ya mengalami dibanding-bandingkan gitu. Wah itu teman-teman sekalian, kita mau marah orang tua, tidak marah kita menahan dongkol di hati gitu ya, kita manusia biasa. Tapi dari situ kita belajar bahwa apa ya, kita bisa menjadi seorang manusia yang manusia gitu, dengan jalannya sendiri, dengan keunikannya, dengan ceritanya, dengan ambisinya, dengan impiannya yang berbeda-beda gitu. Kita tidak bisa menyamaratakan orang gitu. Saya kalau tidak salah itu pernah saya baca, kalau tidak salah koreksi ya teman-teman sekalian. Jadi ini fakta tuh, Barack Obama itu kalau tidak salah lengser di usia 63 tahun kalau tidak salah. Dia lengser di 63 tahun. Sementara di satu sisi Donald Trump ini menjadi presiden di usia 63 tahun. Jadi ada yang turun dalam usia yang sama, ada yang naik gitu. Jadi apa ya, saya bilang usia itu apa sih? Usia itu apa teman-teman sekalian? Usia itu hanya angka. Usia itu hanya kalkulasi dari hari, bulan, tahun. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi setiap detik waktu yang tersisa dalam hidup kita dengan jalan kita, dengan jalan sukses yang kita ingin capai itu sebenarnya. Nah, itu yang menjadi satu keresahan sekaligus menjadi satu jokes ya bagi saya, lucu sekali di tengah masyarakat. Apalagi kalau kita ikut-ikut nimbrung nongkrong di warung kopi, mendengarkan cerita ibu-ibu di tukang sayur, wah itu cerita. Apalagi kita masih baru datang ke kampung, wah itu parah kita. Mungkin kalau di teman-teman di rap ya ada istilah distract ya.
Nah itu kalau mental kita memang lemah, wah itu kita ke distract betul-betul gitu. Kita dalam keadaan berjuang, kita dalam keadaan meniti karir, tapi malah dibanding-bandingkan. Tapi ya itulah ya teman-teman sekalian, banyak hal-hal yang di luar kendali kita. Lagi pula kan kita diciptakan juga bukan untuk memuaskan semua orang, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghargai diri kita. Kita bangga, kita bahagia dengan apa yang kita jalani, syukuri apa yang ada gitu. Kalau memang waktunya sukses kan tinggal apa ya, tinggal tunggu hari saja gitu. Tidak mungkin ketika kita sudah berdoa, kita berusaha, kita sudah mengerahkan semua tenaga pikiran terbaik kita, tidak mungkin Tuhan mau menutup mata untuk kita. Tidak mungkin gitu. Pasti tidak mungkin selamanya hidup kita akan pahit. Pasti suatu hari akan manis. Saya yakin itu. Untuk itu saya kenapa buat konten ini? Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama dengan saya gitu. Apa ya? Saya tidak bilang ini melawan stigma. Hanya ini menjadi satu gemblengan, menjadi satu tempaan untuk saya supaya bisa ya keep walking lah gitu. Tenang, kerjakan. Tenang, kerjakan. Kita harus belajar sama tuyul ya. Tuyul itu kan kerja diam-diam, tiba-tiba kaya, tiba-tiba sukses. Jadi teman-teman sekalian juga seperti itu ya. Kalau kita dibully, kita di distract di kehidupan sosial, tidak perlu gusar, tidak perlu dendam marah, cukup diam, tenang, dan buktikan suatu hari bahwa kita bisa mengatakan kepada dunia bahwa kita bisa. Itu yang perlu kita lakukan teman-teman. Sebelum saya tutup konten ini, saya ingin bercerita ya. Ini seperti dongeng juga, fiksi juga, tapi lucu kalau diartikan. Suatu hari ada sekumpulan kodok, ada 5 kodok yang berkumpul di sebuah kebun seperti itu. Ada kebun, terus juga situasinya hampir hujan ya, mendung, sudah gerimis. Nah, satu dari antara kodok itu bilang kepada 4 kodok lainnya, kita buat sayembara yuk. Kalau bahasa sekarang, yuk kita buat challenge yuk, buat lomba yuk gitu. Dia bilang kayak gitu. Apa itu perlombaannya? Perlombaannya adalah barang siapa yang bisa naik pohon kelapa sampai puncak, itu pohon kelapanya tinggi. Dalam cerita diperkirakan itu hampir 25 meter lah, tinggi sekali itu kelapa itu. Mungkin sudah tahu ya puluhan tahun lah, anggap saja 25 meter lah gitu ya. Akhirnya mereka sepakat bahwa mereka akan lomba naik kelapa gitu. 5 kodok ini. Apa hadiahnya? Nah, mereka sepakat hadiahnya adalah barang siapa yang bisa menaiki puncak pohon kelapa akan dijadikan sebagai raja di antara kodok-kodok itu. Hidupnya akan dilayani seumur hidup. Makannya, keamanannya akan dijaga, pokoknya akan dilayani di selayaknya raja. Siapa yang tidak mau? Akhirnya kodok satu persatu naik. Kodok yang pertama naik, terus naik. Sudah sekitar 30%, 40% ini. Sudah lumayan hampir 50%. Tiba-tiba ada yang teriak kodok yang lain di bawah. Dia bilang, turun. Dia bilang kayak gitu. Sudah mulai hujan, nanti licin jatuh ke bawah, nanti kamu mati, dia bilang. Dia teriak di bawah. Sudah itu, akhirnya dia turun. Kodok kedua juga begitu, sudah 60%, ada yang teriak lagi di bawah, kodok-kodok yang di bawahnya, weh turun, angin di atas, nanti bisa jatuh, dia bilang gitu. Banyak ranting-ranting pohon yang berhamburan jatuh. Akhirnya turun. Kodok yang ketiga juga seperti itu, sampai 70%. Diteriaki juga, di atas ada petir, turun. Kodok yang keempat juga. 4 sudah 90% ini. Kalau jaraknya 25 meter itu mungkin sudah sekitar 23 atau 24 seperti itu. Hampir sedikit lagi. Tapi ada yang teriak lagi di bawah. Turun seperti itu. Dia bilang hujannya tambah deras, petir.
wah segala macam, pokoknya diteriaki seperti itu. Akhirnya dia turun sampai kodok yang terakhir. Kodok yang terakhir dia naik sudah 30%, 40%. Nah di 50% petir makin besar. Lalu teman-teman kodok yang lain itu dia bilang, turun, nanti kamu mati kesambar petir. Dia tetap naik perlahan sampai 70, sudah 70% ini. Ada yang teriak lagi di bawah, turun gitu. Banyak pohon-pohon tumbang, nanti kamu mati. Turun lagi, nggak jadi turun ya. Akhirnya dia naik terus sampai pada akhirnya si kodok yang terakhir ini sampai ke atas. Nah mungkin teman-teman bisa menganalisa, kenapa sih kodok yang terakhir ini bisa sampai ke puncak? Bisa sampai ke puncak, di puncak pohon kelapa ini, tingginya 25 meter ini. Ayo teman-teman sekalian, kenapa kira-kira kodok itu? Pasti ada yang bilang, karena dia percaya diri, karena dia berani, karena dia lincah segala macam. Tapi tahu nggak teman-teman sekalian, ternyata kodok yang terakhir ini dia, mohon maaf ya, dia tidak mendengar. Telinganya tidak berfungsi, tidak mendengar. Gimana teman-teman sekalian tentang kodok yang kelima itu? Nah itulah, diibaratkan hidup kita seperti itu. Apa ya, ketika kita sudah menentukan sebuah cita-cita, sebuah impian yang mau kita capai, tujuan yang ingin kita capai, akan ada orang-orang di sekeliling kita, entah itu sengaja atau tidak sengaja, akan memberikan bisikan-bisikan. Contoh misalkan, pasti ada bisikan dari tetangga kita, dari saudara kita. Lu ngapain lu kuliah tinggi-tinggi lu, ntar juga ujung-ujungnya begini, lu ngapain sih begini. Pokoknya apa ya istilahnya itu, akan ada distract yang coba digaungkan oleh orang-orang, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Nah makna tidak mendengar tadi itu saya ibaratkan itu, kita memang kalau sudah yakin sama satu tujuan, sudah menentukan impian, kalau bahasa kasarnya ya bodoh amat gitu. Yang penting kita konsisten, kita yakin, terus berusaha, terus berdoa. Saya yakin suatu hari Tuhan akan memberikan hal yang indah untuk kita, pasti. Saya kadang-kadang kalau bicara ini teman-teman sekalian sangat emosional sekali. Berusaha untuk menjadi manusia yang selayaknya manusia, yang punya perasaan, punya pikiran, punya akal, punya tujuan. Itu yang kadang-kadang menjadi satu fenomena, stigma, anggapan, standarisasi dari masyarakat kita. Ya mungkin teman-teman sekalian juga semoga Allah memberikan kekuatan, memberikan satu jalan yang baik, memberikan kemudahan dalam setiap langkah menuju cita-cita kita. Mengenai kapan, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah terus berusaha, terus melangkah apapun yang terjadi. Jangan karena menderita, jangan karena keterbatasan, jangan karena kekurangan, jangan karena omongan orang kita berhenti berusaha, jangan. Pada akhirnya hidup ini yang bertanggung jawab atas kesedihan kita, atas kebahagiaan kita adalah diri kita sendiri. Orang-orang di sekitar kita itu hanya melihat kita dari luar. Yang lebih tahu, yang paling tahu apa yang terjadi sesungguhnya adalah diri kita. Untuk itu mari kita lihat diri kita kembali ke dalam jiwa kita, ke dalam diri kita, bahwa kita begitu berharga. Setiap orang itu unik, dengan kelebihannya, dengan kekurangannya. Jadi kalau bisa pelan-pelan dihilangkan budaya saling membanding-bandingkan.
Karena itu diibaratkan adalah bunuh diri yang paling disengaja. Syukur-syukur kalau yang dibanding-bandingkan punya mental yang kuat. Tapi kalau untuk orang-orang yang mohon maaf dia baper, cepat tersinggung, wah itu tidak tahu dia bakal seperti apa gitu. Bisa-bisa nekat, bisa-bisa berhenti berusaha. Jadi saya pikir di konten ini bisa menjadi satu bukan pelajaran sih, lebih ke berbagi supaya kita bisa menjadi insan yang teguh dalam impian kita, dalam pendirian kita, setia kepada impian kita. Semoga suatu hari setiap usaha, setiap doa Tuhan jawab dengan hal manis, dengan hal indah. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya.